Kejadiannya waktu itu sekeluarga itu pindah ke rumah baru. Kakak aku yang udah berkeluarga juga tinggal bareng sama kita. Alasan kenapa kita pindah karena papa ini pengen anak-anaknya masih tinggal bareng dia. Jadi papa mutusin buat beli rumah yang lebih besaran biar cukup buat bareng-bareng. Rumah kita tuh sebenarnya gak kecil-kecil banget sih yang sebelumnya. Cuman karena kurang privasi buat kakakku sama suaminya, jadinya kita pindah deh ke deket kota biar deket juga sama fasilitas kesehatan di sana. Gak tahu sih ya, papaku jadi sering was-was semenjak anak-anaknya udah pada gede. Apalagi 2 anaknya ini cewek kan. Nah, waktu itu aku dapat kamar di lantai 2, samaan bareng kakak, mama sama papa di kamar bawah. Posisi kamar aku itu kan deket sama ruang gudang. Semenjak pindah ke sini, gudang itu tuh cuman dibuka sekali doang kan. Habis itu ditutup lagi karena kita juga nggak tahu mau diisi apa. Nah, satu kejadian di mana hampir tiap hari aku dengar suara geduk-geduk gitu, tau gak sih, tembok di dekat kamar aku, dekat kamar sebelah kamar aku yang itu tuh posisinya kita satu tembok sama gedung itu kan, gudang itu, duk 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 gitu kan. Karena aku ngerasa risih, aku minta tolong sama papa buat cek tuh gudang pas malam. Aku juga cerita kalau suara itu tuh hampir tiap hari aku dengar. Tapi pas dicek ya gak ada apa-apa. Dan gudangnya juga bukan gudang yang terbengkalai gitu loh, atau nyeremin gitu, enggak. Itu tuh bersih, bahkan kayak kamar sih jatuhnya. Aku juga nunjukin ke papa kalau suaranya itu di tembok yang sebelahan sama kamarku. Terus suara itu tuh nggak selalu malam, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, random sih munculnya. Papa itu sempat mikir, bisa jadi kan itu tuh suara pantulan palu dari rumah sebelah yang lagi direnovasi. Tapi kan kalau pantulan suara sih, aku bisa ngeh ya dari mana itu suaranya. Kalau ini kan persis banget di sebelah tembok. Akhirnya karena papa kepo, papa tunggu sampai malaman. Kita tungguin tuh sampai sekitar jam 11-an deh. Gak lama dari situ, kita dengar suara gedugan muncul. Duk, duk, duk 3 kali. Papa langsung keluar kamar, terus buka gudangnya. Dicek pun gak ada apa-apa kan, sampai papa bangunin kakak ipar aku buat minta tolong cekin juga. Agak penakut ya. Pas cek dalam gudangnya, suaranya tuh jadi pindah, ada di kamar aku. Jadi kayak kita di dalam gudang itu denger duk-duknya dari kamar aku. Terus mereka berdua lari tuh kan. Anehnya emang gak ada apa-apa di kamarku juga. Karena papa khawatir, aku ikutlah tidur di kamar mama sama papa di lantai bawah. Papa bilang mau dicek besok pagi. Sebenarnya kalau aku rasa ya, rumah ini sih nyaman-nyaman aja. Cuman hawanya tuh selalu panas yang kita rasain. Papa tahu rumah ini tuh dari temennya waktu itu. Nah terus besoknya dicek tuh, terus dibongkar sedikit sama papa. Nah yang bikin kaget, waktu ngebongkar wallpaper tembok itu, papa nemuin banyak banget kertas nempel di beberapa bagian sudut yang isi dari kertasnya itu tulisan pakai tinta merah. Kayak ditimbun gitu, tau gak sih, sama wallpaper, dan sebagian banyak itu robek karena nempel ke wallpapernya. Panik tuh kan papa. Akhirnya papa manggil kakak ipar buat bongkar tuh gudang. Makin dibongkar, makin aneh aja bentukan temboknya. Karena makin banyak yang ikut nempel ke si lem lem wallpapernya. Nah, karena makin banyak, ya udahlah papa khawatir tuh. Akhirnya
barang-barang aku yang ada di kamar itu dipindahin semuanya ke kamar papa sama mama kan. Jadi kamar aku dikosongin. Terus satu hari mama tuh kan mau ngambil wudhu ya. Dia tuh ngelewatin dapur dan lihat kakak aku lagi diem di depan kompor katanya. Mama ngira kakak tuh mau masak, jadi yaudah gak ditanya. Pas udah selesai wudhu, kata ibu kakak baru pulang abis dari luar sama suaminya. Terus kaget dong. Lah, yang di dapur siapa kalau gitu? Nah, kejadian kayak gitu tuh gak sekali aja ternyata. Udah beberapa kali ibu mergokin seseorang diem di depan kompor. Pernah juga waktu itu mama tuh nunggu seseorang yang lagi mandi malam-malam, tapi pasti cek lagi gak ada orang di dalamnya gitu kan. Itu tuh selalu kejadian pas mama mau ambil wudhu buat isya. Lama-kelamaan karena ngerasa takut, jadi mama kalau mau wudhu itu ditemenin sama papa. By the way, kita tuh sekeluarga agak acuh sih ya sama soal mistis. Selagi gak nyelakain ya kita bawa santai aja. Tapi kalau makin lama makin nyata bentukannya, ya kita juga takut dong. Waktu itu kan aku udah tidur bareng mereka berdua. Mama aku tidur kasur, papa tidur di lantai pakai kasur Palembang. Nah, kita kebangun gara-gara kita dengar ada suara orang lagi senandung gitu. Kayak apa ya? Dibilang nyanyi enggak, dibilang selawatan juga ya enggak. Suaranya itu tuh tepat banget ada di depan pintu, pintu depan rumah. Pas papa samperin, suaranya pindah ke dapur. Disamperin lagi, pindah deh ke kamar atas, kamar bekas aku. Dan untungnya kakak juga ngeh sama suara itu. Pokoknya kita berlima tuh di lantai 2 kan, naik ke atas. Waspada karena kita mikir bisa aja itu trik maling kan. Dari yang awalnya suara tiba-tiba berubah ke suara gedoran di tembok dalam gudang. Dari itu papa langsung nyuruh kita buat keluar rumah, karena kata papa ini bukan orang yang ngelakuinnya. Kita keluar rumah, terus kita minta tolong tetangga sebelah kan. Habis itu ya namanya juga hidup bertetangga, rame dong gitu malam-malam. Sampai papa minta tolong sama RT. Sambil papa sama yang lain ngecek rumah kan, banyak kan tuh. Terus ada aja ya yang cerita ke mama gitu. Ya ini dulu rumah bekas dukun katanya. Ya aku sih dengerin doang ya. Kalau untuk bukti ini tuh bekas orang yang seperti itu ya aku juga gak tahu. Rumah ini tuh udah 4 tahun kosong karena katanya si orang itu diusir paksa sama warga sini. Pokoknya orang ini tuh praktek begitu tuh berkedok pengobatan tradisional. Kan kita nggak tahu ya asal usul rumah ini. Kalau tahu dari awal sih, kayaknya papa ogah buat beli gitu. Karena malam itu mereka nemu banyak kejanggalan pas diperiksa sama Pak RT. Aku sama mama numpang dulu di rumah Bu RT. Kakak sama suaminya numpang di bibinya suaminya. Ngerti gak? Jadi suaminya punya bibi. Nah mereka tinggal situ. Karena jaraknya gak terlalu jauh, papa mau stay di rumah itu dulu kan. Gak tahu sampai kapan. Nah terus pas udah pagi, aku sama mama pulang kan ke rumah itu. Dan kaget, ternyata di halaman belakang yang biasa buat jemur baju itu, papa sama Pak RT nemu banyak banget kendi yang dikubur. Aku gak tahu isinya apa, tapi kata papa jangan mendekat. Terus sama gantung-gantungan nyeremin di loteng kamar aku. Tau gak sih lotengnya? Apa sih di balik triplek langit-langit kamar. Sama di dapur pojok dekat sumur itu, papa nemuin banyak banget tempelan kertas yang sama kayak di gudang, cuman ketutupan sama triplek. Ramai lah itu kisah kasus rumah aku tuh nyebar ke beberapa RT, dari mulut ke mulut lah. Terus kita juga nggak berani kan
buat tidur di rumah itu lagi. Pokoknya hari itu ngedadak pindah ke kontrakan dulu. Terus kakak aku tinggal sementara di bibinya suaminya. Gimana ya? Kita juga khawatir pas nemu barang-barang aneh begitu. Papa juga orangnya gak mau tahu. Dan akhirnya mutusin buat jual murah rumah itu. Pokoknya yang penting laku aja lah gitu. Nah, alhamdulillahnya kita nggak diganggu yang ekstrim banget. Dan setelah pindah, kita nggak dapet gangguan itu lagi. Cuman waktu itu mama pernah bilang kalau waktu masih tinggal di situ ya, di rumah sana itu mama sering ngobrol sama orang yang tinggal di belakang rumah. Padahal kata papa di belakang rumah tuh kosong. Kebun kosong, bekas kebun singkong karena mau dibangun perumahan. Terus mama ngobrol sama siapa? Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.